Dalam setiap keluarga ada kisah cinta, ada kisah kehilangan, dan ada kisah ketabahan. Begitu pula dalam rumah tangga Rasulullah, dua putrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggalkan jejak lembut yang tak pernah pudar sepanjang zaman. Keduanya tumbuh sebagai perempuan yang halus budi, kuat iman, dan sangat mencintai ayahnya. Dalam belayan wahyu, mereka belajar bahwa hidup tak selalu panjang, namun bisa selalu bernilai dan bermakna. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dikenal dekat satu sama lain. Mereka dibesarkan dalam suasana rumah yang penuh akhlak, doa, dan keteguhan. Dari kecil, keduanya melihat langsung perjuangan dakwah Nabi yang tak kenal lelah. Kisah mereka bukan hanya tentang menjadi putri seorang Nabi, namun tentang menjadi perempuan beriman yang siap menghadapi ujian, kehilangan, dan takdir yang datang begitu cepat dalam usia muda. Mari kita telusuri bagaimana perjalanan keduanya dimulai, bagaimana cinta dalam keluarga Rasulullah membentuk hati mereka, dan bagaimana takdir Allah mengatur setiap episode hidup mereka dengan penuh hikmah. Dari sini, kita akan masuk ke latar kehidupan awal kedua putri mulia ini dalam rumah tangga kenabian yang penuh cahaya. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Ruqayyah dan Ummu Kulsum lahir di masa awal kenabian, ketika Islam masih bertunas. Rumah mereka menjadi saksi dakwah pertama, penolakan kaum Quraisy, dan cinta seorang ayah yang tak pernah berhenti membimbing keluarganya. Keduanya tumbuh menyaksikan perjuangan Rasulullah melindungi para sahabat yang tertindas. Dari rumah yang sederhana, mereka belajar arti keberanian meski usia masih belia, dan dunia terasa keras di luar sana. Ibunda mereka, Khadijah, menjadi figur yang menguatkan hati. Keteladanan Khadijah membentuk karakter putri-putrinya. Lembut tapi tegas, pemalu tetapi berprinsip, rapuh tapi tetap bersandar pada Allah. Ruqayyah dikenal memiliki paras lembut dan hati penuh kasih. Sejak kecil, ia menampakkan kecerdasan dan kematangan jiwa yang membuatnya dekat dengan ibunya. Ia tumbuh sebagai sosok yang disukai banyak sahabat. Sementara Ummu Kulsum memiliki ketenangan yang menyejukkan. Ia jarang berbicara, namun kata-katanya selalu penuh makna. Keduanya menjadi penopang keluarga ketika ujian dakwah semakin berat. Saat tekanan Quraisy memuncak, keluarga Rasulullah menjadi sasaran penghinaan. Namun Ruqayyah dan Ummu Kulsum tetap memeluk Islam dengan kokoh, mengikuti keteguhan ayah dan ibunda mereka. Keduanya menyaksikan wafatnya Khadijah, peristiwa besar yang mengguncang keluarga. Dalam duka itu, mereka belajar bahwa hidup tak selalu panjang, namun bisa selalu dipenuhi kesabaran dan amal. Sejak kecil, hati mereka ditempa oleh kasih sayang Rasulullah dan kerasnya ujian dakwah. Itulah yang menguatkan mereka ketika takdir hidup perlahan membawa keduanya pada kisah rumah tangga bersama Utsman bin Affan. Dari sini kita akan memasuki fase baru ketika perjalanan mereka bersinggungan dengan seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan, yang kelak menjadi bagian penting dalam kisah hidup keduanya. Pertemuan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan menjadi awal kisah rumah tangga yang penuh ketenangan. Utsman dikenal lembut, pemalu, dan berhati dermawan. Sifat-sifat itu membuat Ruqayyah merasa aman saat bersamanya. Pernikahan keduanya mendapat doa langsung dari Rasulullah. Beliau bahagia melihat putrinya berada dalam pelukan seorang laki-laki yang begitu menjaga akhlaknya. Rumah keduanya menjadi rumah yang dipenuhi cahaya iman. Saat dakwah memasuki fase penindasan, Utsman dan Ruqayyah, termasuk yang diperintahkan hijrah ke Habasyah, keputusan meninggalkan Makkah bukan hal mudah. Namun mereka memilih taat demi menyelamatkan iman. Hijrah ke Habasyah menjadi pengalaman pahit sekaligus indah. Mereka meninggalkan keluarga, harta, dan kampung halaman, namun menemukan ketenangan beribadah jauh dari tekanan Quraisy yang kejam. Di negeri asing itu, Ruqayyah dan Utsman menjadi pasangan yang saling menguatkan. Ruqayyah memberikan ketenangan, Utsman memberikan perlindungan. Dunia kecil mereka terasa hangat meski jauh dari sana keluarga. Ketika kembali ke Makkah, ujian belum selesai, tekanan Quraisy membesar, dan rumah tangga mereka kembali ditempa. Namun Ruqayyah tetap memancarkan kesabaran yang diwarisi dari ibunya, Khadijah. Di masa itu, Ummu Kulsum tumbuh dewasa. Sifatnya yang tenang membuatnya menjadi penopang bagi saudara-saudarinya. Ia melihat perjalanan Ruqayyah dengan Utsman sebagai contoh cinta yang kokoh di tengah badai. Ruqayyah dan Utsman kemudian berhijrah lagi bersama Rasulullah menuju Madinah. Keputusan ini menunjukkan komitmen mereka terhadap dakwah. Meski raga terus berpindah dan hati kerap diuji oleh jarak, kisah cinta mereka bukan sekadar kisah rumah tangga, tetapi kisah dua jiwa yang sama-sama menyerahkan hidupnya pada Allah. Kebersamaan mereka menjadi cermin kekuatan iman di tengah perubahan besar umat Islam.
Namun takdir membawa ujian berat bagi keduanya. Saat peperangan besar pertama dalam Islam akan terjadi, Ruqayyah jatuh sakit dan Utsman harus memilih antara merawat istrinya atau turun ke medan perang. Dari sinilah kita memasuki fase yang paling mengharukan ketika perjuangan Ruqayyah mencapai ujian terakhir. Sementara kemenangan Badar bergema di kota Madinah. Saat kaum muslimin bersiap menuju Badar, Ruqayyah semakin lemah. Utsman yang melihat kondisi istrinya tak sanggup meninggalkan rumah. Rasulullah pun mengizinkannya tetap di Madinah untuk merawat putrinya yang tercinta. Di saat para sahabat berangkat, Madinah sunyi bagi Utsman. Ia menjaga Ruqayyah dengan penuh cinta, membasuh keningnya yang panas, dan membacakan doa-doa agar Allah meringankan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Ruqayyah yang terkenal lembut tetap tersenyum meski tubuhnya rapuh. Ia berkali-kali meminta Utsman untuk tetap sabar dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar di jalannya. Sementara itu, kabar kemenangan Badar mulai terdengar memasuki kota. Kaum muslimin bersorak menyambut para pejuang, namun di rumah kecil itu, Utsman justru sedang menghadapi perpisahan yang berat. Ruqayyah memanggil nama ayahnya dalam lirih. Ia seakan menunggu kehadiran Rasulullah. Namun takdir Allah mendahului, dan Ruqayyah menghembuskan napas terakhirnya sebelum sang ayah kembali dari Badar. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau menanyakan keberadaan putri kesayangannya. Mendengar kabar wafatnya Ruqayyah, wajah beliau langsung pucat, dan air mata pun menetes tanpa mampu ditahan. Rasulullah berdiri di sisi pusara Ruqayyah dengan hati yang hancur. Beliau berkata bahwa kehilangan seorang anak adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Meski hati tetap rida pada kehendak Allah, para sahabat menunduk haru. Mereka menyaksikan betapa dalam kasih sayang Rasulullah terhadap putri-putrinya. Duka itu bukan hanya milik beliau, tetapi juga milik seluruh umat yang mencintai keluarga suci ini. Utsman tenggelam dalam kesedihan. Namun Rasulullah menenangkannya, mengatakan bahwa Ruqayyah kini berada di tempat yang lebih baik. Kesabaran Utsman menjadi simbol keteguhan seorang mukmin. Di balik kehilangan itu, sebuah ketentuan besar menunggu. Allah menyiapkan takdir yang akan mempertemukan kembali keluarga ini dalam ikatan yang berbeda melalui adik Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dari sini cerita bergerak menuju fase baru, ketika Ummu Kulsum kemudian memasuki takdir yang akan membuatnya menjadi penerus cahaya sang kakak. Setelah masa berkabung berlalu, Rasulullah melihat Utsman tenggelam dalam sepi. Kesetiaannya kepada Ruqayyah begitu dalam, hingga rumah itu terasa hampa tanpa senyum istrinya. Rasulullah pun ingin menguatkan hati menantunya yang sangat beliau cintai. Rasulullah mendekatinya dengan penuh kasih dan berkata bahwa Allah tidak menutup pintu kebahagiaan bagi hamba yang sabar. Dengan lembut, beliau menawarkan sebuah ikatan baru, yang tak lain adalah pernikahan dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum yang selama ini menyaksikan duka kakaknya juga memendam rasa haru. Ia menerima ketentuan Allah dengan hati yang lapang, memahami bahwa pernikahan ini adalah bentuk penjagaan atas Utsman dan kelanjutan cinta keluarga Rasulullah. Pernikahan itu berlangsung sederhana namun penuh keberkahan. Para sahabat berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mendapatkan kehormatan menikahi dua putri Nabi selain Utsman, hingga beliau dijuluki Zunnurain, pemilik dua cahaya. Dalam rumah baru itu, Utsman kembali menemukan semangat. Ummu Kulsum bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi juga menjadi penyejuk hati. Ia memiliki sifat lembut seperti Ruqayyah, namun dengan ketegasan yang diwariskan dari ayahnya. Keduanya menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan dan saling menguatkan dalam ibadah. Ummu Kulsum selalu mendampingi Utsman dalam masa-masa sulit dakwah, menjadi pilar ketenangan bagi suaminya di tengah badai ujian. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Takdir Allah kembali mengetuk pintu keluarga ini. Ummu Kulsum jatuh sakit, dan perlahan kekuatannya memudar. Utsman kembali diuji dengan kehilangan yang semakin dekat. Dari sini kita masuk ke kisah paling memilukan, saat cahaya kedua putri Nabi ini dipanggil kembali oleh Allah dalam usia muda. Ketegangan semakin terasa ketika kaum Samud mulai menunjukkan sikap terang-terangan membenci Nabi Shaleh alaihissalam. Mereka yang dulu hanya mengejek, kini berubah menjadi kelompok yang siap melakukan tindakan keji demi mempertahankan kesesatan mereka. Muncul para pemimpin yang menghasut, menyebarkan fitnah bahwa Nabi Shaleh bermaksud menguasai tanah mereka dan memecah belah suku Samud. Fitnah itu menyebar cepat, menyuburkan kebencian yang mengakar dalam hati para pembangkang. Dalam situasi memanas itu, unta betina mukjizat tetap menjadi tanda nyata kekuasaan Allah.
Setiap hari ia berjalan tenang menuju sumber air, meminum bagiannya tanpa mengganggu hak penduduk lain. Kaum Tsamud seharusnya melihat bahwa hewan itu hadir bukan sebagai beban, melainkan sebagai rahmat dan bukti kebenaran risalah. Namun hati yang telah diselimuti kesombongan berubah buta. Semakin jelas tanda Allah, semakin keras penolakan mereka terhadap Nabi Syaleh alaihissalam. Pada suatu hari, para pembangkang mulai berdebat mengenai pembunuhan unta itu. Mereka berkumpul diam-diam di tempat terpencil, merencanakan sesuatu yang kelak menjadi titik balik kehancuran mereka sendiri. Ada yang ragu, ada yang takut, tetapi sebagian besar sudah tenggelam dalam kebencian. Mereka menganggap unta itu sumber masalah, padahal justru diri mereka sendiri yang dikuasai hawa nafsu dan kedurhakaan. Nabi Syaleh alaihissalam mengetahui gelagat buruk tersebut dan memperingatkan mereka dengan tegas. Beliau berkata bahwa siapapun yang berani menyakiti unta mukjizat itu akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Peringatan itu seharusnya membuat mereka takut dan beristighfar, namun justru memancing lebih banyak cemooh dan tantangan. Azab apa? Tunjukkan kepada kami. Begitu kata sebagian pemimpin mereka dengan nada menantang langit. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang takut kepada Allah. Mereka datang diam-diam menemui Nabi Syaleh, meminta nasihat dan bimbingan. Namun ketakutan mereka terhadap kaum pembangkang membuat mereka tidak berani berterus terang. Mereka berada di tengah-tengah, bimbang antara kebenaran dan tekanan sosial. Nabi Syaleh tetap menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, berharap hati mereka dapat terselamatkan. Sementara itu, rencana jahat untuk membunuh unta semakin matang. Para pemimpin kekafiran memilih beberapa orang yang terkenal bengis, pemberani dalam keburukan, dan tidak takut menanggung akibat. Mereka dijanjikan hadiah besar dan dukungan penuh dari seluruh kaum Tsamud. Maka terbentuklah kelompok kecil yang kelak menggoreskan dosa besar dalam sejarah manusia, kelompok pembunuh yang akan menantang langsung kekuasaan Allah. Hari-hari menjelang kejadian itu penuh dengan tanda-tanda keburukan. Langit terlihat lebih muram, udara terasa berat, dan suasana kota dipenuhi bisik-bisik jahat. Namun kaum Tsamud tetap saja bergembira seakan tidak ada yang mereka takutkan. Mereka masih makan, minum, dan bersenang-senang, tidak sadar bahwa langkah mereka semakin dekat kepada jurang kehancuran. Nabi Syaleh alaihissalam terus berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada kaumnya atau memberikan keputusan terbaik. Beliau manusia yang lembut hati, sekalipun kaumnya menyakitinya dengan fitnah dan ancaman, beliau tetap berharap mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun Allah telah menentukan jalan bagi kaum yang membangkang dan sombong. Di tengah suasana yang semakin genting itu, unta mukjizat tetap berjalan dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa kebencian manusia telah menargetkannya. Hewan itu hanya mengikuti ketetapan Allah, menjadi tanda bagi mereka yang mau berpikir, sekaligus batu uji bagi mereka yang keras hati. Setiap langkahnya, setiap hembusan napasnya, merupakan ajakan lembut dari Allah agar kaum Tsamud mengambil pelajaran. Tetapi keputusan telah dibuat oleh para pembangkang. Malam itu, ketika bulan menggantung pucat di langit, mereka mulai bergerak diam-diam. Mereka menyelinap keluar seperti bayangan, membawa senjata yang telah disiapkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pertimbangan. Yang ada hanya kesombongan dan keberanian yang salah arah. Malam itulah awal dari tragedi besar yang akan tercatat dalam sejarah umat manusia. Ketika kelompok kecil itu mendekati tempat unta mukjizat berada, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan alam pun menyaksikan keputusan buruk manusia yang akan membawa bencana. Dalam kegelapan, suara langkah mereka terdengar pelan namun penuh tekad jahat. Mereka sudah bersepakat, malam ini unta itu harus mati. Unta mukjizat itu menoleh sesaat, seakan merasakan bahaya. Namun ia tidak lari dan tidak melawan. Ia tunduk pada ketetapan Allah, menerima apapun yang akan terjadi dengan ketenangan makhluk yang sepenuhnya berserah. Itulah saat yang menjadi pemicu datangnya azab yang dijanjikan, sebuah tindakan zalim yang akan menghancurkan kaum Tsamud selamanya. Dan ketika pedang terangkat tinggi di bawah cahaya bulan, malam yang sunyi itu berubah menjadi saksi awal kebinasaan sebuah bangsa yang menolak kebenaran. Kaum Tsamud tidak menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju azab Allah yang amat pedih. Azab yang tidak akan mampu mereka hadapi meski seluruh kekuatan dunia mereka kumpulkan. Pedang yang terayun di malam itu menjadi awal dari tragedi besar yang mengguncang seluruh kaum Tsamud. Para pembunuh itu memukul, menebas, dan akhirnya menjatuhkan unta mukjizat yang selama ini menjadi tanda kekuasaan Allah. Darah suci itu mengalir di tanah mereka, tanah yang sebenarnya diberkahi, namun kini tercemar oleh kedurhakaan manusia. Setelah unta itu mati, mereka berteriak kegirangan,
merasa berhasil menantang Nabi Saleh alaihissalam dan Tuhan yang mengutusnya. Keesokan paginya, kaum Samud berkumpul dengan penuh kebanggaan. Mereka memamerkan pembunuhan itu seolah-olah sebuah prestasi. Para pemimpin pembangkang tersenyum, merasa kemenangan berada di tangan mereka. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, sebab unta itu memiliki anak kecil yang masih menyusu. Anak itu berlari ketakutan, melolong, dan akhirnya memanjat bukit tinggi, menghilang sambil memekikan suara menyayat hati. Nabi Saleh alaihissalam datang dengan wajah penuh duka. Hatinya hancur menyaksikan kebiadaban itu. Namun beliau tetap tegar. Dengan suara lantang dan penuh kekuatan, beliau menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Beliau berkata bahwa mereka telah memilih jalan kehancuran. Mereka telah durhaka, membunuh tanda kebesaran Allah, dan kini azab pasti datang tanpa bisa ditawar lagi. Nabi Saleh menegaskan, mereka hanya diberi waktu 3 hari sebelum azab besar menimpa. Mendengar itu, kaum Samud justru tertawa. Mereka mengejek Nabi Saleh, menantang dan berkata, "Datangkanlah azab itu jika engkau benar." Mereka begitu angkuh, seolah tak ada kuasa yang dapat menandingi kekuatan mereka. Padahal tubuh mereka yang kuat dan rame-rama yang dipahat di gunung, tetaplah ciptaan Allah yang bisa dihancurkan dalam sekejap. Hari pertama setelah peringatan itu datang, wajah kaum Samud berubah pucat. Mereka terkejut melihat satu sama lain memiliki wajah berwarna kuning. Sungguh tanda Allah yang sangat jelas, namun sebagian masih mencoba menertawakannya. Mereka berkata itu hanya kebetulan atau penyakit sementara. Mereka menyangkal, meski hati kecil mereka mulai diguncang rasa takut. Hari kedua datang dengan tanda yang lebih mengerikan. Wajah mereka berubah menjadi merah menyala seperti bara api yang membara. Ketakutan mulai merayap dalam dada mereka. Orang-orang yang sebelumnya berani mengejek kini mulai diam. Namun kesombongan masih menahan mereka untuk bertaubat. Mereka tetap membangkang, berharap semua itu hanyalah ilusi atau ancaman kosong. Hari ketiga tiba. Pagi itu, kaum Samud saling melihat dengan ngeri. Wajah mereka kini hitam pekat, seolah-olah dipenuhi jelaga dan kegelapan. Ketakutan menyelimuti seluruh kota. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi yang menantang. Mereka sadar bahwa Nabi Saleh telah berkata benar. Mereka berkumpul, mencoba melarikan diri, namun tidak ada tempat yang bisa mereka tuju. Gunung-gunung yang kokoh tak mampu melindungi mereka dari keputusan Allah. Di tengah kepanikan itu, Nabi Saleh alaihissalam bersama para pengikutnya meninggalkan Samud. Beliau patuh kepada perintah Allah untuk menjauh sebelum azab turun. Dengan langkah berat, beliau melihat ke belakang satu kali melihat kaum yang beliau dakwahi dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun, namun tetap memilih pembangkangan. Hati beliau bergetar, namun beliau serahkan semua kepada Allah. Tidak lama setelah itu, seluruh bumi Samud berguncang hebat. Suara teriakan mengerikan terdengar dari penjuru kota. Sebuah suara keras syaiha turun dari langit, begitu dahsyat hingga menghancurkan dada mereka. Di saat yang sama, gempa besar mengguncang tanah, merobohkan bangunan dan meruntuhkan gunung yang mereka pahat selama bertahun-tahun. Kaum Samud tumbang dalam sekejap, tanpa ada satupun yang selamat dari murka Allah. Ketika tanah kembali tenang, yang tersisa hanyalah kota mati. Tubuh mereka tergeletak membeku seperti batang pohon kering, tak berdaya dan tak lagi bermakna. Rumah-rumah megah yang dulu mereka banggakan kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran. Begitu cepat Allah menghancurkan suatu kaum ketika mereka melampaui batas dan menolak kebenaran. Nabi Saleh alaihissalam kembali melihat bekas kota kaumnya. Beliau berdiri lama, memandangi reruntuhan itu dengan hati yang perih. Beliau berkata dengan suara sedih, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan menasihatimu. Tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kata-kata itu menjadi penutup kisah kaum yang dibinasakan karena kesombongan. Namun dari tragedi itu juga lahir pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa kekuatan fisik, harta dan teknologi tidak akan menyelamatkan siapapun jika hati mereka keras terhadap kebenaran. Kaum Samud menjadi contoh nyata bagaimana tanda Allah dapat ditolak oleh hati yang sombong, dan bagaimana azab dapat turun dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Begitulah akhir dari kaum Samud, umat yang dahulu perkasa, namun binasa dalam sekejap. Kisah ini terus hidup agar manusia di masa sekarang dan masa depan dapat mengambil ibrah, bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran, sementara ketaatan membawa keselamatan. Dan Allah, Tuhan semesta alam, tidak pernah menzalimi siapapun. Manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Setelah azab itu berlalu, lembah tempat kaum Samud tinggal tetap sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas, hanya angin yang berdesir melewati dinding-dinding batu, seolah menceritakan kembali kisah kaum yang membangkang.
Alam seakan menyimpan memori pahit itu untuk menjadi pelajaran abadi. Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya hidup beberapa waktu di daerah lain. Mereka masih merasakan getaran kehilangan. Meski mereka selamat, kehancuran kaumnya tetap menyisakan luka. Namun mereka memahami bahwa Allah tidak menurunkan azab kecuali karena kedurhakaan yang melampaui batas. Di setiap malam, para pengikut Nabi Saleh merenungkan kejadian itu. Mereka memikirkan bagaimana kaum Samud yang kuat dan maju dapat hilang dalam sekejap. Mereka memikirkan bagaimana kesombongan mampu menutup hati sehingga mukjizat Allah tidak lagi terlihat sebagai kebenaran, tetapi dianggap ancaman. Pelajaran itu terus disampaikan Nabi Saleh kepada umatnya. Beliau berkata bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk sombong. Keteguhan hati lebih mulia daripada istana megah atau tubuh perkasa. Dan kesabaran menerima kebenaran lebih berharga daripada kemewahan yang membuat seseorang lupa diri. Kisah kaum Samud juga menjadi pengingat bagi umat-umat setelahnya. Allah sengaja menjadikannya contoh agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab tidak ada satupun tanda Allah yang sia-sia. Setiap mukjizat memiliki tujuan, dan setiap peringatan membawa kasih sayang dari Tuhan agar manusia kembali ke jalannya. Nabi Saleh alaihissalam menjalani hari-hari berikutnya dengan hati yang semakin lembut. Ia sadar bahwa tugas seorang nabi bukan hanya menyampaikan, tetapi juga menerima takdir dengan lapang. Beliau telah berusaha, dan Allah telah menentukan keputusan terbaik. Itulah ketundukan sejati seorang rasul yang mencintai umatnya. Seiring waktu, kisah Nabi Saleh dan unta mukjizat itu tersebar ke berbagai negeri. Orang-orang membicarakan bagaimana unta itu muncul dari batu, bagaimana kaum Samud membangkang, dan bagaimana azab turun dengan cara yang tak pernah disangka. Cerita itu menjadi warisan peringatan bagi generasi yang datang kemudian. Anak-anak yang lahir setelah itu tumbuh dengan kisah tersebut sebagai bekal. Mereka belajar bahwa kebenaran seringkali membutuhkan keberanian untuk diterima. Mereka juga belajar bahwa keburukan akan kembali kepada pelakunya. Dan Allah selalu adil dalam setiap keputusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Saleh sering dipenuhi rasa syukur. Ia bersyukur karena Allah mengaruniakan kesabaran yang kokoh, kekuatan untuk berdakwah, dan keteguhan hati untuk bertahan meski ditolak dan dihina. Beliau tahu bahwa setiap perjuangan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Begitulah kisah Nabi Saleh, kisah tentang kesabaran, mukjizat, dan kehancuran kaum yang enggan tunduk pada kebenaran. Kisah ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata manusia, agar mereka tidak mudah terpesona oleh dunia dan melupakan siapa pemilik segala kuasa. Hikmah terbesarnya adalah bahwa Allah selalu memberi kesempatan. Kaum Samud telah diberi tanda, diberi peringatan, dan diberi waktu. Namun mereka tetap memilih menutup hati. Karena itulah azab turun. Maka siapapun yang membuka hati pada kebenaran akan diselamatkan. Sementara yang sombong akan binasa oleh kesombongannya sendiri. Dan sampai hari ini, reruntuhan kaum Samud masih dapat ditemukan di dunia nyata. Sebuah saksi bisu bahwa kisah ini bukan legenda, bukan dongeng. Ini adalah fakta sejarah yang ditulis Allah sebagai pelajaran abadi, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan ketaatan adalah bekal yang kekal. Semoga kisah ini menjadikan hati kita lebih lembut. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan kaum Samud. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tunduk, rendah hati, dan siap menerima kebenaran kapanpun ia datang. Karena keselamatan hanya milik mereka yang hatinya bercahaya oleh iman.